kalimah atau kata ini di dalam bahasa Arab dibagi tiga. Pertama ada istilahnya isim. Isim ini bermakna benda, baik real seperti meja, kursi dan seterusnya, maupun abstrak. Abstrak itu ya misalnya kepemimpinan, itu kan kata tapi tidak kelihatan benda realnya ya, itu abstrak. Mahir ya. Mahir ini kan pandai, itu kata di orang Arab memasukkannya ke kata isim ini. Kemudian punya makna yang mandiri ya. Dan yang ketiga itu tidak terkait waktu. Ini belajar bahasa Arab awal-awal ya mesti kenal ini isim. Kemudian yang kedua ada fi'il. Fi'il ini bermakna perbuatan atau juga sifat. Jadi ini kalau dianggap kata kerja, tidak mesti kata kerja juga, karena sifat ini masuk ke fi'il. Seperti tola, yatulu, ini panjang artinya masuk kata fi'il. Padahal ini bukan kata kerja ya. Kalau memanjangkan baru kata kerja. Dan bedanya dengan isim, kalau fi'il ini dia terkait dengan waktu ya. Kalau tola ini panjang tapi waktu bahari, waktu yang sudah lampau. Nah yang ada ya di depannya ini waktu sekarang dan akan datang. Jadi itu fi'il ya. Ciri-cirinya nanti ada diawali ya ini, maka diduga fi'il. Alif, nun, ya, ta ya. Ana itu di depannya ini. Waalaikumsalam. Maka ini diduga fi'il. Kemudian yang ketiga harf. Harf. Tapi beda dengan huruf yang kita bahas di awal. Harf ini adalah kata yang ada maknanya tapi tidak mandiri dia. Ya, seperti fi. Fi artinya bisa di, pada waktu, atau karena dan sebagainya. Fi. Ila, kepada, sampai dan seterusnya. Ini huruf. Nah kita nanti bahas satu persatu ini. Kita di awal ini membahas sorof dulu, karena yang banyak nanti dan perlu dihafal, yakni terkait dengan kalimat fi'il. Nah, fi'il ini dari sisi banyak hurufnya ada cuma dua. Ada fi'il yang hurufnya 3, disebut dengan fi'il sulasi. 3 ini bisa ditambahi ya. Ada yang tambahannya 0, nggak ada tambahan, berarti sulasi mujarrad namanya. Kemudian 3 ditambahi 1 huruf, nanti sulasi mazid rubai ya. 3 ditambah 1 jadi 4. Kemudian ada yang huruf asalnya 3 ditambahi 2 jadi 5, ini sulasi mazid khumasi. Terus ada yang 3 huruf ditambahi 3 lagi huruf tambahannya jadi 6. Ada yang huruf asalnya 4 ya, ada yang ditambahi 0 ya, tidak ditambahi. Ada ditambah 1, ada ditambah 2. Nah, pertambahan huruf ini nanti bisa merubah makna ya, ini contohnya misalnya doroba. Doroba ini artinya apa? Memukul. Maknanya banyak sebetulnya ya, tergantung nanti sambungannya apa ya. Kayak doroba, kalau ada masalan berarti membuat perumpamaan. Tapi ada ditambahi ini 1 huruf, huruf alif. Nah ini huruf asal ya, dhad, ra dan ba. Ini huruf asal, tidak ada tambahan apa-apa. Ada yang ditambahi alif di setelah dhad ya. Doroba maknanya berspekulasi. Berspekulasi ini kalau di dalam perdagangan ya. Nanti ada mudharabah. Mudharabah ini ada kerja sama bisnis. Dari kata doroba juga. Terus ada ditambahi 2 huruf ya, ta dengan alif. Tadoroba maknanya bertengkar, pukul-pukulan ya, tadoroba.
Ada ini dot, ro dan ba jadi juga ya. Ikut wazan ifta'ala. Taknya jadi tok di sini ya. Karena berat bacanya. Il taroba agak berat jadi il toroba. Il toroba dari doroba juga maknanya goncang. Ya, goncang. Jadi kalau dipukul kan goncang. Galau, iltirob, galau, goncang. Ini dari kata doroba bertambah hurufnya maknanya bisa beda-beda. Ini fiil begitu. Nanti perubahannya itu ada ininya, ada polanya. Ya, polanya nanti maknanya mengikuti pola itu. Kayak bahasa Indonesia juga lah. Sengsara misalnya. Terus ada yang menyengsarakan. Ada tambahan. Ya. Jadi ini ada tambahan. Huruf asalnya diperhatikan aja ini. Ya, jadi tidak susah-susah nanti. Walaupun maknanya berubah. Nah, kalau rubai sama huruf asalnya 4 seperti ini ya. Harjama. Harjama itu artinya mengumpulkan. 1, 2, 3, 4 hurufnya. Ha, ro, jim dan mim. Atau dahroja. Dahroja artinya menggulung. Ya. Kalau ditambahi 1 huruf ya seperti ini tadahroja. Tadahroja artinya tergulung. Ya. Harjama mengumpulkan. Kalau ihronjama ikut wazan if'an lala artinya berdesak-desakan. Jadi tapi nanti perhatikan ininya, istilahnya kalimat setelahnya. Seperti ini ya. Kalau ihronjama anil amr artinya bukan berdesakan lagi, ada annya di sini. Artinya menarik diri. Ya, hendak berkumpul kada jadi ihronjama anil amr. Jadi kalau ihron jamal qaumu artinya berkumpul ya, berdesakan tadi. Ngerumpel kata orang Jawa ya, ihron jamal. Nah, ini sekedar gambaran sorof itu perubahan bukan sekedar dihafal. Ini berubah bentuknya tapi tiap perubahan itu ada kalanya atau seringkali membawa perubahan makna. Sehingga kalau kita baca, harapan kita bukan sekedar bisa bacanya, tapi tahu ini maknanya berubah jadi seperti apa. Kalau baca kitab insya Allah tidak terlalu sulit karena sudah ada kalimatnya, tinggal kita baca aja kan, tinggal menerjemahnya. Kemudian perlu dilihat penghubungnya ini tadi ya. Kayak ini fi'il ada an, istilahnya apa? Robit atau rawabit. Misalnya ini takharraja. Takharraja itu artinya keluar. Atau bahasa kalau kita belajar itu lulus. Nah, kalau ada penghubungnya min ya, takharraja min ya, ma'hadi kadza artinya lulus dari pesantren ya, lulus dari pesantren. Itu maknanya apa? Anha ta'allumahu bihi ba'dama akhadha minhul ilma wal ma'rifah. Telah berakhir dia belajar di pesantren tersebut setelah mengambil dari pesantren itu ya, yakni mengambil ilmu dan pengetahuan. Tapi kalau takharraja min ini enggak mesti dapat ijazah. Ya, sekedar dapat ilmu, mengambil ilmu. Ada takharraja ala. Takharraja ala ini kaitannya dengan lulus tapi mulazamah ya, mulazamah. Mulazamah itu ya apa, menetapi satu guru misalnya sampai lulus. Takharraja ala yadihi adadun minal kuttabi wal ulama ya, telah lulus ya, terus keluar dari tangan dia ya, maksudnya dari orang itu banyak atau sejumlah penulis dan ulama. Maknanya ta'addabu wa ta'allamu ala yadai. Jadi konotasinya memang kalau takharraja ala itu ya mulazamah. Kalau kita
sekedar sekolah ya, keluar dari Mangunjaya misalnya atau Darussalam, itu ya takharraja min, kalau tidak dapat ijazah keluar aja. Nah kalau sahabat ijazah itu takharraja fi kulliyati daril ulum misalnya. Ini lulus dari fakultas kuliah, ini fakultas kalau tidak salah, Darul Ulum atau kampus Darul Ulum, keluar dari kampus Darul Ulum. Kalau pakai fi artinya memang sudah sempurna ya, ta'allama fiha wa atamma ta'limahu biha. Jadi sudah sempurna dia belajar di situ, nala syahadatan, dia dapat ijazah. Jadi perlu dilihat penghubung ini tiap kata, walaupun maknanya sama-sama lulus atau sama-sama keluar gitu. Nah untuk tahu begini gimana? Ya harus ada toolsnya. Pertama kamus itu kalau dulu kami pakai Al-Munawwir yang tebal itu ya, itu harus ada perangkatnya ya, ilmu sorof tadi, mencarinya di mana. Nah sekarang lebih mudah, kamusnya bisa pakai APK ya, pakai di Play Store Play Store yang ketik Ristek Muslim, itu ada banyak kamus, cuma saya pakai Ristek Muslim itu. Jadi kamusnya ada model gini, Arab Indonesia, ada beberapa kamus itu jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kamus jadi satu aplikasi. Yang terakhir itu di Al-Quran ya, jadi Gharibul Quran, kalimat-kalimat yang agak asing di dalam Al-Quran. Nah itu diterjemahin juga, ada kamusnya. Di zaman sekarang mudah. Nah kalau pakai mau nginstal yang lebih besar lagi itu ada Al-Ma'ani. Al-Ma'ani ini bisa kita pilih bahasa macam-macam, tapi lebih saya biasa pakai yang Arab ke Arab. Jadi Al-Ma'ani pilih Arabiyun ke Arabiyun ya. Arabiyun ini Arab, bisa Arab ke Inggris, Arab ke Spanyol, Portugis, Prancis, Turki, Persia, Indonesia ya, dan seterusnya ini. Kalau ke Arab Indonesia pakai Ristek Muslim cukup. Tapi kalau nggak ketemu, cari di sini Al-Ma'ani. Arab ke Arab, orang Arab itu memaknai itu apa gitu. Jadi itu pakai Al-Ma'ani, bisa diakses di sini. APK-nya juga ada. almani.com ini situsnya. Terus kalau ternyata di kamus ini juga masih bingung ya, kalau kita memahami kitab ya cari syarah atau penjelasan dari yang kita baca itu. Dan itu banyak, kita baca satu kitab penjelasannya itu banyak, cari ya. Kitab tafsir, cari tafsirnya. Atau kalau mengenai pemaknaan itu baca kitab-kitab qawaidut tafsir, ulumut tafsir. Jadi kadang memahami satu kata ini kita perlu banyak tool, banyak alat untuk memahaminya itu. Cari di sana sini supaya ya meminimalisir kesalahan kita. Tadi kita bahas di sini ada banyak ragamnya fi'il itu. Ada yang 3 huruf tanpa tambahan ya. Yang tanpa tambahan ini nanti ada 6 timbangan ya. Yang ini loh, ada 6 timbangan. Ini nanti timbangannya banyak juga ya. Nah, wazan ya, wazan. Tidak apa-apa, mirip-mirip aja nanti. Putra sudah hafal tuh kalau. Ini masing-masing ada timbangannya. Yang perlu lihat kamus betul-betul itu kan yang 3 huruf asli ini. 3 huruf tanpa tambahan itu perlu kamus. Kalau yang sudah ada tambahannya ini biasanya polanya ngikuti aja. Yang 3 huruf tanpa tambahan ada 6 wazan ini ya. Fa'ala yaf'ulu,
Nah ini ya, yaf'ulu atau yaf'ilu atau yaf'alu. Nah ini kamus. Kayak doroba, yatribu di sini. Ini semua harokatnya fa'ala ini yang 1, 2, 3 ini sama. Fa'ala bisa yaf'ulu, yaf'ilu atau yaf'alu. Kalau nasoro yansuru. Nah itu ya sudah nggak bisa kita nasoro yansiru, nggak gitu. Orang Arabnya bicaranya ya nasoro yansuru. Kita nggak mengolah-olah sendiri nasoro yansiru ya. Tapi kalau tadi doroba yatribu, ain ini ain fiilnya ini. Dan seterusnya ini. Nah kalau yang ini dihafal, sebetulnya hafal 1 juga cukup ya, 1 baris ini ya. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun mif'alun. Ini aja cukup. Nah yang lainnya nanti berubahnya cuma di sini. Kalau ain ini, ain fiilnya ini di kasroh, ini ikut kasroh. Di fathah kasroh di sini. If'il atau if'al. Tapi kalau ini di dhammah, uf'ul, nggak bisa if'ul. Ikut wazan di sini. Jadi yang penting di sini ini nanti yang warna-warna kuning ini kan fi'il nih. Saya kasih warna kuning ini. Tahu ini bacaannya apa, lihat kamu. Dan setelah lihat dihafal. Tidak ada cara lain. Tidak ada cara lain, dihafal. Hafal seperti yang saya bilang kemarin, ya bisa sengaja, bisa enggak. Kalau enggak sengaja itu ya kita tulisi apa istilahnya, mendobit kayak itu. Lama-lama hafal sendiri.